Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue, bursa transfer sudah dibuka untuk bulan Januari, musim dingin. Dari awal Januari sampai dengan awal Februari nanti, sekitar tanggal 3 atau tanggal 4 begitu ya. Ruben Amorim di konferensi pers setelah menghadapi Newcastle United dengan jelas menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa terlalu diharapkan. Kurang lebih seperti itu dari gue tangkap ya. Melihat kondisi keuangan dari Manchester United. Ada beberapa kabar, informasi juga yang gue terima bahwa ada konsekuensi dari pergerakan di musim panas kemarin di Manchester United. Bahwa ya bursa transfer musim dingin ini Manchester United tidak bisa secara leluasa. Ada banyak keterbatasan. Kemungkinan besar Manchester United baru bisa bergerak ketika memang ada pemain yang dilepas dengan harapan ada pemasukan yang besar juga yang masuk di klub di bulan Januari ini. Dan kalau melihat dari apa yang terjadi saat ini, kemungkinan itu pun juga tidak besar. Artinya ya sama seperti keadaan musim dingin beberapa tahun yang lalu ya kan, beberapa tahun Manchester United juga tidak bisa melakukan pergerakan dengan leluasa di bursa transfer di musim dingin. Sebenarnya kalau melihat dari sejarah ataupun periode-periode sebelumnya dari Manchester United sempat mendatangkan pemain-pemain di bulan Januari ya, dengan akhirnya bisa mengangkat performa tim. Kalau gue ambil dari sumber Give Me Sport, sempat Marcel Sabitzer misalnya didatangkan di tahun 2023 dengan sistem pinjaman. Pada saat itu cedera dari Christian Eriksen ya kan, yang memaksa Manchester United bergerak mendatangkan Sabitzer, dan dia bisa memberikan kontribusi walaupun mungkin tidak secara signifikan masif begitu ya, tapi ada kontribusi yang diberikan oleh Sabitzer. Henrik Larsson sempat di tahun 2008. Juan Mata di tahun 2014 didatangkan di periode David Moyes pada saat itu ya, karena memang Manchester United kesulitan dan dia bisa memberikan peran yang signifikan, kontribusi yang signifikan. Super Juan Mata. Lalu Amad Diallo 2021 sempat didatangkan tapi tidak memberikan secara langsung. Baru saat ini ya, setelah beberapa proses yang dilalui, baru Amad Diallo ini bisa memberikan, menjadi pemain yang salah satu yang bisa diandalkan lah menurut gue di periode saat ini, setelah didatangkan di tahun 2021, jadi 3 tahun setelahnya. Paul Scholes sempat kembali dari masa pensiunnya di tahun 2012. Lalu ada pemain lain, yaitu adalah, sebentar nih gue scroll dulu, yaitu adalah Louis Saha tahun 2004, itu datang di musim dingin. Patrice Evra di tahun 2006, dia datang bersama dengan Nemanja Vidic ya. Tapi pada saat itu mereka berdua ini tidak bisa langsung memberikan performa yang bagus di Manchester United. Ada periode kesulitan karena memang ketika datang, terutama di tengah musim ya, pemain sangat wajar dalam tanda kutip, sangat normal ketika mereka mengalami kesulitan. Mereka harus beradaptasi, dan itu sayangnya dilakukan di kompetisi yang sedang berjalan. Dan salah satu perekrutan terbaik di musim dingin menurut gue terjadi di tahun 2020 ketika Bruno Fernandes datang dari Sporting. Nah, musim dingin kali ini nampaknya kemungkinan itu kecil bisa dilakukan oleh Manchester United. Dan sebenarnya, dan yang ingin gue bahas di video kali ini pun juga, kalau diperpanjang sampai dengan musim panas tahun ini ya, setelah selesainya musim kompetisi kali ini pun juga, menurut gue secara ringan amatiran, Manchester United tidak bisa leluasa untuk mendatangkan pemain di bursa transfer nanti. Ada 2 hal setidaknya yang bisa membatasi itu semua. Nomor 1 yaitu adanya keadaan situasi finansial dari Manchester United yang mereka baru bisa bergerak ketika ada pemain yang dijual. Itu pun juga dengan pemasukan yang bagus. Lalu bagaimana situasi dengan PSR, Financial Fair Play, dan lain-lain. Intinya dari situasi keuangan ini akan sangat membatasi pergerakan Manchester United di transfer musim panas nanti. Lalu nomor 2 yang tidak kalah penting juga, ada kemungkinan besar Manchester United tidak berlaga di kompetisi Eropa
untuk musim depan. Mungkin tidak di Champions League, bahkan mungkin tidak di Europa League. Jadi pemain-pemain top atau pemain-pemain potensial yang ingin bermain di Eropa nampaknya tidak bisa terjadi di Manchester United. Biasanya ada kompensasi yang diberikan oleh klub, dan biasanya kompensasi itu berkaitan dengan finansial, mungkin gaji lebih tinggi ya. Ada klausul-klausul lainnya yang menurut gue ya ini yang harus dikerjakan oleh manajemen. Di samping juga keadaan yang masih tidak pasti, belum pasti di klub ini. Manajemen yang masih berubah-ubah, Ruben Amorim dengan staf kepelatihannya yang masih kesulitan. Ini membuat mungkin pemain yang akan direkrut harus berpikir 1, 2, 3 kali nih. Karena ketika mereka datang di klub yang sudah jelas, manajemennya lebih rapi, konsep bermain sudah jelas, sudah terbukti, mereka bisa tahu nih di mana diri mereka di klub tersebut. Jadi tidak hanya sekedar datang untuk pekerjaan saja, tidak seperti itu menurut gue, tapi mereka juga bisa berpikir untuk jangka menengah atau bahkan jangka panjang. Dan saat ini itu belum bisa di Manchester United. Nah, balik lagi nih. Dengan keadaan seperti itu, menurut gue yang salah satu hal yang paling memungkinkan untuk Manchester United lakukan di bursa transfer musim panas bahkan ya, yaitu dimulai dari saat ini dengan mengincar misalnya pemain-pemain muda. Pemain-pemain yang dinilai memiliki potensi besar. Itu pun juga dengan resiko, karena ketika datang ke Premier League, apalagi ke Manchester United yang keadaan sedang kacau carut-marut seperti ini, ya ada dua jalan atau dua arahan yang bisa mereka lakukan. Bisa arahnya langsung ke atas ya, ataupun justru mereka turun, pemain-pemain muda yang datang di Manchester United. Secara teknis mereka harus mendapatkan support, dan jangan lupa non teknis pun juga penting, karena beban tekanan ini sangat besar sekali di Manchester United. Selain pemain muda, gue juga melihat pemain-pemain yang kontraknya selesai di klubnya masing-masing nih. Ketika kontraknya selesai di musim panas nanti dan belum ada tindakan dari klub saat ini di musim dingin, maka bisa saja Manchester United masuk untuk membawa pemain tersebut datang ke Old Trafford. Manchester United tidak perlu membayar transfer ya kan, hanya tinggal nanti mungkin terkait dengan gaji dan lain-lain. Dan itu pun juga tidak secara mudah bisa dilakukan. Kenapa? Tadi gue katakan, pemain-pemain juga ingin, tentu saja punya keinginan untuk bisa tampil di kompetisi Eropa, misalnya datang hadir di klub yang lebih stabil, dimana itu belum terjadi saat ini di Manchester United. Dan siapa kira-kira pemain-pemain itu ya? Kalau gue lihat saat ini misalnya, siapa saja sih pemain yang gue ambil dari Transfermarkt ini ya, yang kontraknya ini selesai di musim panas nanti? Ada 2 nama komoditas yang sedang ramai dibicarakan. Kebetulan nih dua-duanya adalah pemain Liverpool ya, yaitu adalah Trent Alexander-Arnold dan juga Mohamed Salah. Lalu ada Alphonso Davies dari Bayern Munchen ya, Joshua Kimmich juga. 2 pemain ini dari level Bayern Munchen. Alphonso Davies ada kemungkinan diambil oleh Real Madrid. Dengan situasi saat ini sangat wajar jika dia lebih cenderung ke Real Madrid. Joshua Kimmich pun juga demikian, pemain yang sudah berusia 29 tahun ini ya. Menurut gue, apakah dia ingin bermain di klub yang levelnya saat ini di bawah Bayern Munchen? Itu kan pertanyaannya ya, dimana kemampuan menurut gue dia masih dalam level yang bagus. Lalu ada pemain juga yang sempat gue bahas di channel ini, Jonathan David. Manchester United sebenarnya butuh striker yang tajam, yang bagus. Jonathan David dengan apa yang dilakukan di Liga A bersama dengan Lille, fantastis. Dan dia ada kemungkinan sebenarnya datang secara gratisan di musim panas nanti. Tapi apakah Manchester United bisa meyakinkan pemain-pemain seperti ini untuk mau datang ke Old Trafford? Leroy Sané, Heung-min Son, Kevin De Bruyne, Jonathan Tah, lalu ada Virgil van Dijk, Frank Anguissa, lalu Tyrick Mitchell, pemain dari Crystal Palace. Pemain ini ternyata kontraknya akan selesai di musim panas nanti. Ada Angel Gomez ya, mantan pemain Manchester United. Ini juga belum menandatangani kontrak baru. Menarik ada nama Dominic Calvert-Lewin. Pemain depan ini ya dengan segala catatan cederanya, tapi dia memiliki pengalaman yang cukup oke di Liga Inggris bersama dengan Everton.
Tapi ya ada permasalahan terkait dengan situasi fisik ya dari dia. Dan selebihnya sih kalau gue lihat tidak ada nama-nama mentereng, katakanlah seperti itu. Ya ada nama-nama seperti misalnya Neymar. Menurut gue enggak lah ya. Kalau gue lihat lagi, oke, ada Messi, ada Cristiano Ronaldo. Tidak menurut gue. Ada Callum Wilson, pemain yang sudah berusia 32 tahun. Tapi saat ini sedang cedera bersama dengan Newcastle. Lalu ada Nelson Semedo dari Wolves, Jorginho. Ya, nama-nama seperti itu yang saat ini tersedia karena kontraknya akan habis di klubnya masing-masing. Eric Dyer, Paulo Dybala, Fabian Schär, Gundogan. Ya, gua nggak tahu jujur nih siapa kira-kira yang pemain senior ya yang mau datang untuk bermain di Manchester United. Kalau ditanyakan, ya pemain muda saja. Iya, tadi gue sudah sebutkan bahwa pemain muda ini juga memiliki resiko, dan menurut gue bagaimanapun juga butuh pemain senior. Itu penting gitu loh. Tidak bisa 11 pemain, katakanlah pemain muda semua. Bahkan Class of 92 pun juga seperti itu. Bukannya tanpa pemain senior, ada pemain-pemain senior, dan pemain-pemain senior inilah yang membuat fondasi-fondasi kuat, elemen-elemen ataupun pilar-pilar yang juga kuat di Manchester United pada saat itu. Sehingga pemain-pemain muda yang datang itu juga butuh bimbingan, butuh apa ya, butuh support dan lain-lain dari para pemain senior ini, dan itu bisa berkolaborasi dengan bagus. Tapi dari itu semua, yang gue perkirakan memang di transfer musim panas nanti pun Manchester United tidak bisa langsung bergerak dengan sangat aktif banget ya, dengan banyak pemain yang keluar misalnya. Mungkin pemain-pemain yang kontraknya selesai itu bisa menjadi prioritas. Pemain-pemain misalnya seperti Lindelof, menurut gue itu bisa menjadi prioritas. Johnny Evans, Christian Eriksen, menurut gue itu bisa menjadi prioritas. Ataupun pemain-pemain yang kontraknya akan habis 1 tahun kemudian, di tahun 2026. Ini ada 3 pemain, Casemiro, Tyrell Malacia, dan juga Dan Gore. Mungkin 3 pemain ini juga bisa lepas di musim panas nanti. Juga seorang Luke Shaw. Tapi pemain-pemain yang lain menurut gue sekali lagi ya tidak mudah sih untuk bisa melepas dengan tentu saja harga yang juga make sense, masuk akal. Karena Manchester United butuh pemasukan juga sih menurut gue. Jadi tidak bisa hanya sekedar lepas-lepas saja, apalagi pecat-pecat saja. Menurut gue itu bukan solusinya. Kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan kemungkinan situasi transfer di musim dingin dan juga musim panas nanti. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.